Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu masih semangat ya untuk belajar matematika. Hari ini kita masih akan belajar tentang pecahan senilai. Simaklah video pembelajaran ini dengan seksama dari awal sampai akhir. Kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya menentukan pecahan senilai dengan garis bilangan. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menentukan pecahan senilai dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Supaya lebih jelas, silahkan kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan dua pecahan yang senilai dengan 2/3. Bagaimana cara mengerjakan soalnya? Silahkan kalian tulis dulu pecahan yang akan kita cari, yaitu 2/3. Pecahan 2/3 ini akan kita kalikan dengan bilangan yang paling kecil terlebih dahulu, kecuali bilangan 1. Kenapa tidak boleh dikalikan dengan bilangan 1? Karena kalau 2/3 dikalikan dengan bilangan 1, hasilnya akan tetap sama. Jadi yang pertama, pecahan 2/3 ini akan kita kalikan dengan bilangan 2. 2 kali 2, 4, dan 3 kali 2, 6. Jadi hasilnya 4/6. Kita sudah memiliki satu pecahan yang senilai dengan 2/3. Karena kita disuruh mencari 2, maka kita akan cari satu lagi pecahan yang senilai. Caranya sama. Kali ini 2/3 kita kalikan dengan bilangan 3. Pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan bilangan 3. 2 kali 3, 6, dan 3 kali 3, 9. Jadi hasilnya 6/9. Jadi dua pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah 4/6 dan 6/9. Sekarang silahkan kalian perhatikan contoh soal yang kedua. Tentukan 3 pecahan yang senilai dengan 3/4. Cara mengerjakannya sama dengan yang tadi. Pecahan 3/4 ini akan kita kalikan dengan bilangan yang paling kecil terlebih dahulu. 3/4 kita kalikan dengan bilangan 2. Pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan 2. 3 dikali 2, 6. Dan 4 dikali 2, 8. Jadi hasilnya 6/8. Karena kita harus mencari 3 pecahan yang senilai, maka kita harus mencari lagi. Kali ini 3/4 kita kalikan dengan bilangan yang lebih besar, yaitu 3. 3/4 kita kalikan 3. 3 kali 3, 9. Dan 4 kali 3, 12. Jadi hasilnya 9/12. Kemudian kita lanjutkan lagi. 3/4 kita kalikan dengan bilangan 4. 3 kali 4, 12. Dan 4 kali 4, 16. Jadi hasilnya 12/16. Sehingga 3 pecahan yang senilai dengan 3/4 adalah 6/8, 9/12, dan 12/16. Sekarang coba kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan 2 pecahan yang senilai dengan 16/20. Kali ini kita memiliki pecahan dengan bilangan yang cukup besar, sehingga kita akan belajar
mencari pecahan yang senilai dengan cara membagi. Caranya bagaimana? 16/20 ini akan kita bagi terlebih dahulu dengan bilangan yang paling kecil, kecuali 1. Kenapa? Karena kalau 16/20 kita bagi 1, hasilnya tetap sama. Sehingga 16/20 ini akan kita bagi dengan bilangan 2. Ingat ya, pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan bilangan 2. 16 dibagi 2 hasilnya 8, dan 20 dibagi 2 hasilnya 10. Maka menjadi pecahan 8/10. Karena kita disuruh untuk mencari 2 pecahan, maka kita cari 1 lagi. Sekarang kita coba 16/20 kita bagi dengan bilangan 3. Ternyata 16 dibagi 3 hasilnya tidak habis, atau masih ada sisanya. Begitu juga dengan 20 dibagi 3. Ternyata 20 dibagi 3 tidak habis, atau masih ada sisanya. Sehingga bilangan 3 tidak bisa kita gunakan untuk membagi pecahan 16/20. Sehingga sekarang kita coba dibagi dengan bilangan 4. 16 dibagi 4 hasilnya 4, dan 20 dibagi 4 hasilnya 5, sehingga menjadi 4/5. Jadi, 2 pecahan yang senilai dengan 16/20 adalah 8/10 dan 4/5. Yang perlu kalian catat, pada saat kalian mencari pecahan yang senilai dengan cara membagi, kalian harus mencari bilangan pembagi yang bisa digunakan untuk membagi habis pecahannya. Jika bilangan tersebut tidak bisa digunakan untuk membagi sampai habis, maka kalian bisa melompatinya atau melewatinya. Contohnya seperti tadi, karena 16/20 tidak bisa dibagi dengan bilangan 3, maka bilangan 3 kita lewati. Kita lanjutkan dengan 16/20 dibagi dengan 4. Contoh yang selanjutnya, tentukan pecahan yang senilai dengan 6/9. Kita masih akan menggunakan dengan cara membagi. Karena 6/9 tidak bisa dibagi dengan bilangan 2, maka bilangan 2 kita lewati. Tapi kok bisa 6/9 tidak bisa dibagi 2? Karena 6 dibagi 2 hasilnya habis, yaitu hasilnya 3. Sedangkan 9 dibagi 2 hasilnya tidak habis karena masih menyisakan hasil. Sehingga 6/9 langsung kita bagi dengan bilangan 3. 6 kita bagi 3 dan 9 kita bagi 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2 dan 9 dibagi 3 hasilnya 3. Sehingga menjadi pecahan 2/3. Jadi, pecahan yang senilai dengan 6/9 adalah 2/3. Lalu, bagaimana bila ada soal seperti ini? Lengkapilah pecahan berikut agar menjadi pecahan senilai. Coba kalian perhatikan contoh soal dari nomor 1 sampai nomor 3. Pada nomor 1, pecahan yang pertama, pembilang dan penyebutnya ada, tetapi pada pecahan yang kedua, penyebutnya tidak ada. Kemudian di nomor 2, pembilang dan penyebutnya ada, tetapi di pecahan yang kedua, pembilangnya tidak ada. Begitu juga di nomor 3, pada pecahan yang pertama, pembilangnya tidak ada, tapi di pecahan yang kedua, pembilang dan penyebutnya ada. Sehingga, jika ada soal seperti ini,
tugas kita adalah mengisi titik-titik untuk melengkapi agar menjadi pecahan yang senilai. Lalu, bagaimana caranya? Caranya, kita akan melakukan perkalian silang antara pembilang dan penyebut, kemudian membaginya. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak. Contoh soal yang akan kita kerjakan berikut ini. Akan kita kerjakan di nomor 1. Kalian perhatikan soalnya terlebih dahulu. Di sini, kita akan mengalihkan silang bilangan 9 dikali 2. 9 dikali 2 hasilnya 18. Lalu, 18 ini kita bagi dengan 6. 18 dibagi 6 hasilnya 3. 3 inilah yang akan kita gunakan untuk melengkapi pecahan yang hilang. Sekarang coba kita lihat, apakah benar 6/9 itu senilai dengan 2/3? Kita coba 6/9 dibagi dengan 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2, dan 9 dibagi 3 hasilnya 3, sehingga menjadi 2/3. Sekarang kita kerjakan soal yang nomor 2. Kalian perhatikan dulu soal nomor 2. Kita akan mengalihkan silang bilangan 3 dikali 15. 3 dikali 15 hasilnya 45. 45 ini kita bagi dengan 5. 45 dibagi 5 hasilnya 9. 9 ini untuk mengisi pecahan yang hilang. Sekarang soal nomor 3. 8 kita kalikan silang dengan 1. 8 kali 1 hasilnya 8. 8 ini kita bagi dengan 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 ini yang kita gunakan untuk mengisi pecahan yang kosong. Bagaimana? Mudah bukan? Supaya kalian lebih paham, silahkan kalian kerjakan latihan soal yang ada. Pembelajaran matematika hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semangat belajarnya. Kita lanjutkan pada pembelajaran matematika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.